Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kembali lagi dengan saya Yeti Norvenda, peserta Latsar CPNS Angkatan 59 Kelompok 1. Pada Learning Journal kali ini, saya akan kembali berbagi pemahaman saya terkait agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yaitu manajemen ASN dan rule of government, sesuai dengan hasil pembelajaran asinkronus dan sinkronus yang difasilitasi oleh Ibu Wahyu Suprapti. Mari kita simak jurnal hari ini. Jadi, sebelum kita masuk ke manajemen ASN dan rule of government, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kedudukan ASN? Pegawai ASN yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintahan, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran dan tugas ASN. ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan tugas seorang ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dalam manajemen ASN terdapat kode etik. Kode etik bertujuan sebagai acuan dalam sikap, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas. Di bawah ini adalah hal-hal yang boleh dilakukan oleh seorang ASN dalam menjalankan tugas, yakni jujur, berintegritas, rapi, disiplin, bertanggung jawab, akuntabel, dan netral. Sedangkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN yakni korupsi, kolusi, nepotisme, dan ikut dalam praktek politik. Selanjutnya, dalam manajemen ASN terdapat sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, dan sebagainya. Sistem merit dalam organisasi, yakni mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sistem merit bagi ASN, yakni menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pelaksanaan sistem merit dalam komponen pengelolaan ASN yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Teman-teman tahu nggak apa itu WOG? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait rule of government. Rule of government atau sering disebut dengan WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik.
adanya WOG? Berikut ini adalah pentingnya Whole of Government dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, sebagai dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Yang kedua adalah ekosektoral. Adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga adalah keberagaman. Keberagaman latar belakang nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegritas bangsa. Dan yang terakhir, teknologi informasi. Perkembangan teknologi dan informasi mendorong pentingnya Whole of Government dalam menyatukan institusi pemerintahan sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Bagaimanakah melaksanakan Whole of Government? Yang pertama adalah respon pemerintahan yang terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintahan. Yang keempat, berkolaborasi. Yang kelima, koordinasi serta bersinergi. Namun, terdapat tantangan nih dalam praktek WOG. Yang pertama, dari sektor SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas bisa menjadi kendala serius dalam pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, dari nilai dan budaya organisasi. Nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang terakhir terkait kepemimpinan. Kepemimpinan mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, itu tadi beberapa hal terkait manajemen ASN dan Whole of Government. Jadi, penting sekali ya bagi seorang ASN untuk dapat memahami kedudukan dan peran PNS dalam NKRI agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam semangat, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.